Baik, di sini saya akan mewawancarai dari Ustadz Arifin dari keagamaan Islam. Pertanyaannya, apa peran tokoh agama dalam meredam konflik yang berlatar belakang perbedaan keyakinan? Nah, di tengah-tengah masyarakat tentunya banyak konflik ya yang terjadi, terutama masalah keyakinan. Jadi kita di sini sebagai tokoh agama tentunya memberikan pencerahan-pencerahan terutama kepada orang-orang yang berkeyakinan di Islam bahwasanya seluruh manusia itu adalah bersaudara gitu. Walaupun beda agama, tapi bukan berarti harus adanya perpecahan. Karena memang negara kita ini terutama negara yang banyak memiliki agama. Nah, jadi peran kami tentunya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat supaya walaupun berbeda agama tapi tetap kita saling bantu-bantu, tolong-menolong ya, istilahnya dalam bahasa kita sekarang ini saling memahamilah di antara satu sama yang lain. Itulah peran kami di tengah-tengah masyarakat. Tetapi tentunya yang tidak berhubungan dengan akidah dan keyakinan. Nah, karena kalau sudah berhubungan dengan akidah dan keyakinan itu adalah lakum dinukum waliyadin, bagi agamamu bagi agamaku. Tapi kalau untuk sosial ya kami tetap akan tekankan untuk bersamaan untuk kemajuan dan kedamaian di masyarakat lingkungan kita semua. Saya rasa itu yang dapat kami berikan kepada masyarakat. Baik, dari jawabannya sudah sangat bagus, Terima kasih untuk Bapak sudah diwawancarai ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan mewawancarai dari agama Islam dari Pak Deddy Irwansyah. Pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk sikap toleransi antar umat beragama di kalangan generasi? Bagi pendapat saya, peran pendidikan itu sangat penting tentunya dalam toleransi, yaitu menjaga sikap kita terhadap berbeda agama masing-masing. Contohnya saat orang Kristen mengadakan ibadah, kita harusnya menjaga sikap kita tidak berkeliaran di daerah tersebut agar orang itu nyaman dalam melakukan aktivitas tersebut. Baik, itu saja pendapat dari Pak Deddy Irwansyah. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Jadi di sini saya akan mewawancarai dari agama Buddha. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di lingkungan kita saat ini? Jadi menurut saya tantangan terbesar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di lingkungan kita saat ini, yang pertama, banyak orang yang memiliki pandangan yang negatif atau salah tentang agama lain. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang ajaran dan praktik agama lain seringkali menyebabkan ketidakpercayaan dan konflik. Yang ketiga, dalam beberapa kasus, politik dapat memanfaatkan isu agama untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, ada penyebaran informasi yang tidak akurat dan provokatif yang di media sosial yang dapat meningkatkan ketegangan antar agama. Baik, dari pertanyaan saya sudah dijawab oleh dari agama Buddha. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mewawancarai dari agama Islam. Pertanyaannya, apa peran tokoh agama dalam meredam konflik berlatar belakang perbedaan keyakinan? Peran tokoh agama dalam meredam konflik yang berlatar belakang perbedaan keyakinan sangat penting dan strategis, yaitu satu, menjadi penengah dan mediator. Tokoh agama sering dipercaya oleh umatnya dan masyarakat luas. Mereka bisa menjadi jembatan dialog antara kelompok yang bertikai, memfasilitasi perdamaian dan mencari solusi adil serta damai. Kedua, memberikan pemahaman keagamaan yang toleran. Tokoh agama dapat mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang menekankan toleransi, kasih sayang, dan saling menghormati antara umat beragama. Ini penting untuk mencegah penyebaran ajaran yang provokatif dan atau eksklusif. 3. Mencegah penyebaran ujaran kebencian. Dengan khotbah, ceramah, atau media sosial, tokoh agama bisa melawan narasi intoleransi dan menyuarakan pentingnya hidup berdampingan secara damai. 4. Menjadi teladan dalam bertoleransi.
Sikap dan tindakan tokoh agama akan dicontoh oleh pengikutnya ketika mereka menunjukkan sikap terbuka, bersahabat dengan pemeluk agama lain. Hal ini dapat menginspirasi umat untuk melakukan hal yang sama. Sekian. Baik, itu saja yang sudah saya wawancarai. Terima kasih. Bapak, bagaimana contoh orang yang memiliki perilakunya dia harus sopan, santun, tak boleh kasar, dan dia harus mengutamakan ajaran agamanya. Ajaran agamanya itu pastikan yang baik-baik, bisa menghargai sesamanya, bisa dia menjaga kerukunan, dan juga harus menghormati orang yang beragama, yang berlainan akidah dan iman. Nah, itulah dia betul-betulnya. Baik, Pak. Selanjutnya, Bapak apa yang diajarkan agama Hindu untuk tujuan manusia? Artinya dalam Hindu itu yang paling mendasar aja manusia lahir ke muka bumi ini gara-gara karma. Gara-gara hukum sebab akibat. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi kalau kita lihat menurut Hindu ya, saya nggak bicara agama lain. Kalau menurut Hindu ada orang yang buta, itu karma yang dia lalu. Yang lalu dia sudah melakukan yang tidak sehingga dia lahir sekarang buta. Cacat dia, itu dosa yang dia lalu. Maka dia dilahirkan di zaman sekarang. Susah dia, itu karma yang lalu. Kaya dia sekarang, dulu kelahiran yang lalu banyak hartanya suka dibagi-bagikannya orang. Dicoba lagi dia menjadi orang kaya. Dan agama itu loh Wasudewa Kutabaka. Kita harus bersahabat semua, kita bersaudara. Dan bicara agama. Kan gitu. Kalau kamu di rumah tetangga kita, kemalangan, walaupun aku, ini kita bicara agama. Aku beragama Hindu, kamu beragama Islam. Apa yang bisa kubantu? Pasang tenda kayak, pasang bendera kayak. Namanya kita tetangga ya, kita lihat manusianya jangan agama. Perlu bantuan. Ada tetangga kita sakit, parah, kita punya mobil. Dia tak punya sepeda. Tengah malam saya minum 3 yang gedor rumah kita. Jadi kita tanya dulu, Pak, Bapak agama apa? Kalau agama Hindu baru aku keluarkan mobil, Pak, bawa Hindu itu kita selamatkan. Kalau Bapak beragama ABC, bisa datang kemari. Boleh kita gitu. Apa itu ajaran kita? Apa itu tatanan manusia? Apa itu ajaran agama kita? Enggak loh. Siapapun dia dalam kesulitan kita wajib membantu. Yo.